Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi teman-teman bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini yang beberapa hari lalu, 1 minggu lalu tepatnya, kita lakukan perawatan penyangkulan got, mengambil tanah untuk didangirkan atau dipupukkan di tengah parit berupa bedengan seperti ini. Yang di atasnya adalah tanaman cabai yang dari awal saat jagung ini menjelang berbuah guys, kelobot tepatnya sudah berisi, kita tanami. Ini sebenarnya bagus tapi kurang bagus, artinya bagusnya tebon-tebon ini seharusnya tidak usah dipocok dulu biar menjadi peneduh. Ini karena sudah berumur, artinya sudah tumbuh. Karena jagung ini juga ada kendala diroboh karena angin, terpaksa kita bersihkan untuk biar tidak semerawut guys bahasa Jawanya. Pating telalang ini memang kita tuntaskan, kita bersihkan, kita pocok, kita panen. Namun di beberapa titik masih ada tempat-tempat yang tinggi. Ini bila disimpulkan yaitu ada beberapa kelebihan. Ini yang dibuka ini nampak kokoh, nampak sehat, namun untuk cabang-cabangnya kurang terlihat banyak. Ini karena tempatnya terbuka, nampak seperti ini. Ini juga subur, terlihat dari pupus-pupusnya ini. Nanti akan tumbuh kembang untuk naik ke atas. Ini dilihat dari yang tempat teduh. Ini condong lebih tinggi, nampak seperti ini. Ini juga di tempat sana daun-daunnya jeleber, daun-daunnya lebih melebar. Juga batangnya ini lebih tinggi. Nampak seperti ini. Ini juga tinggi bila dibandingkan tempat yang terbuka. Artinya peneduh ini sangat berperan, sangat berfungsi untuk tumbuh kembang vegetatif di tanaman cabai ini. Ini dikondisikan memang harusnya peneduh ini tinggi ke atas untuk cabainya, membuat badan guys istilahnya. Untuk cabangnya dulu ditata, nanti setelah banyak cabang nanti diperkirakan cabai ini juga banyak buahnya karena banyak cabangnya. Maka dari itu pondasi awal itu tumbuh tegak di batangnya, nampak seperti ini. Ini seharusnya bila masih ada peneduh ini akan naik ke atas sampai segini guys, kurang lebih 2 kali lipat dari cabai ini. Nanti akan bertumbuh nyabang ke kiri. Artinya bila di tanaman cabai besar harus diwibil, tapi kalau tanaman cabai ini harus banyak cabang yang dikendaki. Artinya banyak cabang ini memungkinkan diteduhi biar banyak cabang wiwilan, nanti dipelihara, nanti banyak buah. Berbeda dengan cabai besar. Nampak seperti ini. Ini di kejauhan sana got-got sudah dibenahi. Ini kebetulan airnya di sekeliling kita mudah sekali. Perawatannya sebenarnya hanya di beberapa titik ini kita lakukan pendangiran, penggemburan tanah-tanah seperti ini, dipupuk. Artinya gini guys, singkatnya yaitu kurang lebih per 2 minggu dipupuk searah tajuk daun seperti ini. Ini dikondisikan nanti pupuknya sebelah sini searah tajuk daun ini. 15 hari sekali pupuk, kemudian dilakukan penyemprotan insektisida, pemupukan, pengairan, penyemprot tinggal pemupukan, pengairan, semprot tinggal, hanya itu aja guys untuk perawatan cabainya. Tidak perlu perawatan khusus, mulsa dan lain-lain. Artinya umur-umur segitu yang kita prioritaskan adalah bersih rumput. Nampak seperti ini, rumput-rumput yang masih kecil ini kita kondisikan selalu bersih. Maka dari itu tidak bisa meninggalkan lahan seperti ini. Artinya selalu dibersihkan rumputnya. Nanti bila sudah bersih, perawatannya hanya pupuk, pengairan, dan penyemprotan insektisida, terutama golongan untuk merutu guys. Merutu nanti kita memakai imidacloprid. Ini Probidor, merek dagangnya sudah kita lakukan. Nampak daun-daunnya juga mulus-mulus, tidak ada kutu-kutu di bawah dan di atas daun. Ini nampak di kiri kanannya, ini bisa dilakukan lagi. Diperkirakan nanti daun jagung ini yang sebenarnya ini sudah dipanen, dipetik untuk buahnya, namun ini digunakan sebagai peneduhnya. Kita manfaatkan dulu peneduhnya. Nanti setelah
peneduh ini selesai, nanti kita babat, kita taruh di tengah, kemudian kita timbun tanah bersama dengan pembersihan rumput. Adalah teknisnya kedepannya seperti itu. Namun ini digunakan masih peneduh untuk melindungi cabai biar banyak cabang. Ini dikondisikan dimanfaatkan juga bisa bila telaten lagi guys. Ini kita gabung kiri kanan seperti piramid kerucut, bawahnya bisa ditanami kacang panjang ataupun buncis, bisa dilakukan pendapatan tambahan, budidaya tambahan. Namun banyak upaya yang dilakukan, diantaranya menali kiri kanan, pembelian bibit, juga perawatan yang lainnya. Karena tumpang sari cabai itu sebenarnya tanaman yang ikut, tanaman yang numpang, tanaman yang tidak begitu banyak membutuhkan unsur, hanya diperlukan bersih rumputnya saja. Nampak seperti ini di Kabupaten Kediri, di daerah-daerah yang lain biasanya ini pohon jagung ini bisa dimanfaatkan untuk acir sebagai rambatan kacang panjang ataupun buncis. Artinya dimodif sedemikian rupa karena terlihat batang ini masih menghijau, masih kerat, masih kuat. Nampak kurang lebih 3-5 hari ini sebenarnya masih kuat jika dikehendaki untuk tanaman kacang panjang. Namun karena ini juga tidak menyerap unsur hara, dimanfaatkan peneduhnya, kita biarkan dulu nyampe beberapa senti untuk cabai-cabainya ini biar maksimal nanti untuk hasil cabang-cabangnya. Ini sekilas memang budidaya cabai ini cuma 1000 batang guys, namun 1000 batang ini sebagai acuan, sebagai uji coba. Nanti jika berhasil, ini di lahan jagung sampai bawah ini kurang lebih ada 1/4 hektar, kurang lebih 2,5 kotak sigar. Nanti bisa dikondisikan untuk tanam untuk kelanjutan. Nampak seperti ini yang tanam awal sudah membesar seperti ini. Nah, seperti ini yang dikehendaki. Ini adalah cabang yang tinggi. Ini nanti setelah keluar cabang atas letter Y ini bisa keluar cabang-cabang yang lainnya. Mode 1 di tengah, nampak. Karena gulutannya kecil, kita modif satu tanaman di tengahnya. Juga terbuka, yang sana masih belum. Ini kemarin ada angin yang kencang sehingga banyak yang rubuh, akhirnya dibersihkan sekalian. Ini yang nampak terbuka guys, seperti ini kondisinya. Ini juga alhamdulillah terlihat sehat-sehat, daunnya lebar, batang kokoh, juga tidak ada keriting-keriting digodong di daun. Ini yang sudah terbuka, artinya meskipun dibuka karena ini sudah kuat guys, gak apa-apa. Namun banyak risiko, contohnya seperti ini yang terlalu dibuka akhirnya daunnya semi keriting karena terlalu panas ya, terlalu disinggapi hama, karena sejatinya jagung ini sebagai pelindung hama juga. Nampak seperti ini yang terlalu panas, nanti jadinya seperti ini bila belum waktunya dibuka. Ini kita kondisikan di bawah jagung, kita tunggu biar nanti bersih dengan sempurna. Ini kita biarkan jagungnya dulu. Memang nampak berantakan, tapi sejatinya tanaman ini masih sehat, masih hidup. Nggak apa-apa, yang penting masih tetap terawat. Nampak seperti ini. Ini adalah gejala keriting, virus, juga kurang boron. Ini hanya 1-2. Ini kondisi sehat seperti ini. Seperti mbako guys. Minta tanah bila sudah tumbuh seperti ini, tanah dikelilingnya keras, ini malah disukai cabai karena tidak ada rusakan-rusakan yang berarti di akar-akarnya. Cuma perawatannya hanya itu guys, bersih rumput setiap 15 hari, pupuk NPK saja sudah cukup. Misalnya 1 sendok, nanti ditambah 1,5 sendok, pengairan, penyemprotan insektisida, fungisida, pupuk dan pupuk buah, hanya itu saja per 15 hari. Yang dikehendaki adalah bersih rumputnya. Ini yang agak sulit karena biasanya setelah pengairan tanah basah, rumput juga mulai berkembang karena juga ikut makan pupuk. Ini tidak dianjurkan pemakai mulsa untuk cabai rawit karena mengendaki
tanah yang keras, tanah yang padat, sehingga nantinya juga awet di perkembangan berikutnya. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa kita review ulang untuk perawatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.